Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Hasanah dari Prodi Psikologi S1 Universitas Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan materi kita tentang teori belajar behavioristik dengan dosen pengampu Bapak Rion Novrianda MPSI Psikologi. Sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasannya ada 4 jenis ataupun 4 macam teori belajar. Yang pertama ada teori belajar kognitif, yang kedua ada teori belajar humanistik, yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme, dan yang keempat ada teori belajar behavioristik. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah teori belajar behavioristik. Pengertian dari teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil pembelajarannya. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Selanjutnya adapun hukum-hukum pada teori belajar behavioristik. Hukumnya di sini ada 4. Yang pertama hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, kemudian hukum efek, kemudian hukum sikap. Untuk mengenal lebih lanjut tentang teori belajar behavioristik ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Di sini ada 5 ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Seperti gambar yang di atas, ada seseorang yang belajar dengan menggunakan pengaruh lingkungan. Kemudian, yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Kemudian yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Kemudian yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Adapun contoh-contoh penerapan teori belajar behavioristik. Di sini akan saya beri contohnya 6. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Kemudian yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Kemudian yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki oleh guru tersebut. Kemudian, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuknya kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Kemudian yang keenam, guru harus memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Seperti yang kita ketahui, setiap hal atau segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama halnya seperti teori belajar behavioristik ini. Teori belajar ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Walaupun teori ini terlihat lebih baik untuk perilaku peserta didik, tapi tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari teori ini adalah peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan. Kemudian, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Kemudian memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Adapun kekurangannya dalam teori belajar behavioristik ini. Kekurangannya yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Karena peserta didik harus mengikuti setiap instruksi dari gurunya. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Kemudian yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Kemudian timbul kesulitan untuk menjelaskan
kondisi peserta yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Jadi kesimpulannya, teori belajar behavioristik ini emang berorientasi pada perilaku yang lebih baik, tapi memiliki kekurangannya juga. Jadi kalau kita ingin mengajar ataupun belajar, hanya kita yang tahu kita harus memakai teori yang mana, karena hanya diri kita sendiri yang tahu cara belajar kita. Terima kasih. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.